Embun Pagi mempersembahkan selingkuh dari sudut pandang psikologi. Selingkuh adalah kegiatan apapun yang bisa melanggar komitmen atau kepercayaan antara pasangan. Selingkuh juga bisa dilakukan siapa saja. Nggak cuma artis, pejabat, pengusaha maupun publik figur lainnya, tapi juga pelakunya bisa saja orang yang ada di sekitar kita, atau barangkali kamu sendiri. Ironisnya, meskipun selingkuh banyak dicap sebagai perbuatan yang salah, tapi masih banyak yang melakukannya. Terus, apa ya yang mendorong seseorang buat selingkuh? Pernah nggak sih, kamu benar-benar menemukan jawabannya? Daripada bingung, yuk kita cari tahu penyebabnya dari kacamata psikologi. Perlu dicatat bahwa selingkuh merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar. Jadi, secara sadar ya. Hal ini menunjukkan kalau pelaku selingkuh tentu punya motif atau alasan tertentu. Menurut penelitian psikologi extramarital sex, A Review of the Research Literature, sebagian besar penyebab selingkuh karena merasa tidak puas dan tidak terpenuhi ekspektasinya dalam beberapa aspek di hubungan tersebut. Hal ini mendorong buat mencari kepuasan di luar pasangan utama, baik itu kepuasan fisik maupun batin. Karena menarik dan luasnya pembahasan mengenai selingkuh dan perselingkuhan ini, maka saya akan buat dalam beberapa video, khususnya tentang karakter orang yang suka selingkuh, ciri-ciri pasangan yang selingkuh menurut psikologi, maupun beda rasa antara laki-laki dan perempuan yang selingkuh. Nantikan videonya ya. Kita lanjutkan ya. Dalam penelitian lain berjudul What Do People Do, See, and Feel When They Have Affairs? Associations between extramarital infidelity motives with behavioral, emotional, and sexual outcomes mengungkap ada 8 alasan utama terjadinya perselingkuhan, yaitu 1. Kemarahan, 2. Harga diri, 3. Kurangnya cinta, 4. Komitmen rendah, 5. Kebutuhan akan variasi, 6. Pengabaian, 7. Hasrat seksual, 8. Situasi dan keadaan. Dalam penelitian ini juga menyebutkan kalau laki-laki biasanya cenderung selingkuh karena nafsu seksual, keinginan variasi dalam seks, dan faktor situasional. Sedangkan, perempuan cenderung selingkuh karena merasa diabaikan sama pasangannya dan kurang kasih sayang. Bagaimanapun penyebabnya, selingkuh bukanlah solusi yang bisa dibenarkan begitu saja. Baik itu dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Hal ini juga menunjukkan lemahnya komitmen yang dimiliki oleh seseorang terhadap sebuah hubungan dan pasangannya. Tentunya selingkuh juga punya dampak buat korbannya. Mulai dari dampak jangka pendek sampai trauma berat. Salah satu dampak selingkuh yang langsung terasa banget, yaitu kerenggangan hubungan sama pasangan. Selain itu juga memicu adanya kekerasan dalam hubungan, apalagi kalau sudah berumah tangga. Masih dari penelitian di atas, dengan adanya perselingkuhan, bisa memicu terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Memutuskan buat berpisah memang gak selalu jadi solusi terbaik dari kasus ini. Perasaan trust issue dan trauma masih tetap menghantui meskipun hubungannya sudah berakhir. Dalam penelitian lainnya berjudul Dampak perselingkuhan suami terhadap kesehatan mental dan fisik istri, juga disebutkan korban perselingkuhan punya perasaan negatif yang kuat dan intens. Dan perasaan-perasaan ini dirasakan dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya korban bisa jadi merasa marah, perasaan kehilangan, sampai merasa nggak berdaya. Hal ini bikin suasana hati korban cepat berubah dalam kurun waktu yang sebentar. Setelah tahu dampak selingkuh yang begitu besar, jadi bikin semakin sadar tentang pentingnya keterbukaan dan komunikasi dalam hubungan ya. Supaya saat masalah datang, bisa tetap melaluinya bersama dan hubungan tetap terjaga. Tapi, buat menjaga hubungan, nggak cukup jadi kuat pas menghadapi masalah saja. Diperlukan juga kemampuan merawat hubungan supaya tetap harmonis. Memang, merawat hubungan itu nggak mudah. Perlu usaha yang sama besar dari kedua belah pihak. Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan buat merawat hubungan. Mulai dari memperbanyak diskusi atau zaman sekarang sering disebutnya deep talk, punya quality time berdua,
saling memahami dan menghargai satu sama lain, atau bahkan konseling sama psikolog profesional. Selingkuh itu pilihan yang dilakukan secara sadar. Jadi, meskipun kamu sempurna, tetap nggak akan bisa menghentikan dia yang memang memilih nggak setia. Ingat, kamu selalu lebih dari cukup di mata orang yang tepat. Sedikit pesan buat yang sedang selingkuh, jika kamu berhasil menipu pasanganmu karena selingkuh, janganlah berpikir bahwa pasanganmu itu bodoh. Sadarilah bahwa pasanganmu itu mempercayaimu lebih dari yang pantas kamu terima. Demikian persembahan dari kami, silahkan subscribe, like dan share jika dirasa bermanfaat, dan nantikan video kami berikutnya beberapa hari ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.